Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan diberikan kemudahan kelancaran di dalam belajarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak. Pada kesempatan ini, pertemuan ini, kita akan masuk ke pelajaran kedua tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita pelajari yaitu Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Jadi ada 3 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajarannya, yang pertama kita akan mengetahui pengertian Asmaul Husna. Yang kedua, kita akan memahami makna sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Dan yang ketiga, juga kita akan melafalkan dan menyajikan bukti sederhana Asmaul Husna atau Asma Allah, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Oke teman-teman, kita masuk ke materi pembelajaran. Namun sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengetahui daripada Asmaul Husna, kita akan terlebih dahulu membahas tentang pengertian Asmaul Husna, teman-teman. Asmaul Husna terdiri dari 2 kata, yaitu asma yang artinya nama dan husna yang artinya baik atau indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Jumlah seluruh Asmaul Husna itu ada 99. Dan siapa yang menghafal dan mengamalkannya dengan baik dan benar akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk atau diberi kemudahan untuk menghafalkan Asmaul Husna ya teman-teman. Dan selain itu kita juga diperintahkan oleh Allah agar berdoa menggunakan asma Allah. Seperti apa? Ya Rabbana ya Kudus ajib lana bi ulumin nafi'ah. Ya Rabbana ya Kudus ajib lana bil ulumin nafi'ah. Nah gitu, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, saya pernah dijajakan oleh guru saya, baca itu katanya, Ya Rabbana ya Kudus ajib lana bil ulumin nafi'ah. Ya kalau kita pengen punya duit teman-teman, kita tinggal baca ganti Ya Rabbana ya Kudus ajib lana bil fulus. Ya, ajib lana bil fulus. Ya, teman-teman tinggal milih mau ilmu dulu, mau duit dulu, dua-duanya ya, baca dua-duanya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mengetahui atau dalil daripada perintah Allah tadi, ya, yang diperintahkan kita untuk berdoa menggunakan Asmaul Husna, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke asma yang akan kita pelajari, yaitu Al-Malik. Apa pengertian Al-Malik? Al-Malik artinya ya Allah yang maha merajai. Hanya Allah lah yang menguasai dan merajai segala-galanya, yang kekuasaannya meliputi dunia dan akhirat. Raja yang tidak membutuhkan lagi bantuan sesuatu apapun selain dirinya. Dan Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 114. Fata'alallahul malikul haqq. Yang artinya maha tinggi Allah. Allah Raja sebenar-benarnya. Nah teman-teman, kita harus meyakini atau beriman kepada Allah yang mempunyai sifat Al-Malik. Jadi kita harus meyakini dalam hati kita bahwasannya
Allah lah yang merajai, ya, raja di atas raja, yang menguasai atas segala apa yang terjadi pada makhluknya. Segala apa yang terjadi atau apa yang ada di tangan kita sejatinya adalah milik Allah. Seseorang yang sudah benar-benar yakin pada zat Al-Malik, dia tidak akan merasa angkuh dan sombong atas apa yang dimilikinya, karena tadi dia meyakini bahwasannya Allah lah yang merajai atau yang maha merajai. Jadi tidak ada pantasnya, ya, makhluknya untuk sombong dengan apa yang dia miliki. Nah, bagaimana kita menerapkan atau meneladani daripada Asmaul Husna Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, ya. Yang kedua, meyakini sepenuh hati bahwa bumi beserta isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat sombong dan angkuh. Itu teman-teman diantara meneladani atau menerapkan Asmaul Husna Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan ke Asma Al-Aziz. Perhatikan teman-teman tulisannya. Kalau bahasa Arabnya pakai ain, zai, ya, zai, ya. Kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Latinnya, Al-Aziz, ain itu ada seperti ini. Dan kalau panjang itu boleh i-nya 2, boleh juga i-nya itu ditambah baris di atasnya, strip gitu ya. Itu tandanya dibaca panjang. Oke, kita lanjut ke pengertian Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Artinya maha perkasa. Ya, dalam Al-Quran, kata Al-Aziz seringkali diiringi dengan kata Al-Hakim atau kata Ar-Rahim. Ajizul Hakim, gitu kan. Apa maksudnya? Hal ini merupakan atau menunjukkan bahwa sifat keperkasaan Allah, maha kekuatan dan maha mengendalikannya senantiasa diiringi dengan kebijaksanaan Allah dan kasih sayang Allah. Ya, sebagaimana Quran surah Al-Maidah ayat 118. Fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Terus pengertian lain. Jadi ada pengertian lainnya teman-teman. Daripada tadi maha perkasa, juga ada pengertian lain. Kata Al-Aziz itu memiliki pertahanan diri musuh yang hendak menyakitinya, sehingga tidak mungkin tipu musuh akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sifat Al-Aziznya Allah, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menipu daya Allah, gitu. Ya, sebagaimana agama kita akan ditipu daya atau akan dihancurkan. Nah, Allah yang tidak akan sampai itu semua kepada Allah. Kita harus yakin. Ya, kalau kita masih meyakini atau keyakinan insya Allah Islam tidak akan terkalahkan, teman-teman. Yang kedua, makna lainnya adalah mengalahkan dan memaksa. Jadi Al-Aziz itu bisa berarti mengalahkan dan memaksa. Artinya Allah maha perkasa. Memaksa dan mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi Allah akan memaksa musuh-musuhnya untuk kalah. Ya, tidak akan ada yang menang menghadapi Allah. Masa Allah ada yang menghadapi Tuhan, ya? Tidak ada akan yang menang. Karena apa? Keperkasaan Allah itu berbeda atau dengan makhluknya. Ya. Seperkasa apa di dunia ini yang bisa memutarkan matahari, ya kan? Membuat bumi, ya kan? Membuat langit tanpa tiang, ya. Tanpa tiang. Enggak ada yang seperkasa Allah. Maka tidak mungkin musuh-musuh Allah, yaitu musuh-musuh agama Islam, akan mampu untuk mengalahkan. Bahkan akan dipaksa oleh Allah untuk kalah. Sehebat apapun mereka itu. Terus yang keempat, maha kuat atau yang paling banyak penggunaannya. Nah, ini yang paling banyak penggunaannya itu Al-Aziz itu artinya maha kuat.
Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan ya Asmaul Husna Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi di samping kita meyakini beriman kepada Allah yang bersifat Al-Aziz, kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama dengan cara mengagungkan Allah setiap saat. Karena kita meyakini bahwa tiada lagi yang maha perkasa selain Allah, ya kita harus mengagungkan Allah setiap saat. Ya, yang kedua, menanamkan akhlak tawadu. Tawadu itu apa? Rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak boleh sombong. Ya, justru kita harus membawa sifat tawadu atau rendah hati dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan paling mulia dan luhur. Jadi, ya, teman-teman belajar dari sekarang untuk menjadikan keridhaan Allah sebagai tujuan paling utama. Sekarang teman-teman belajar, yaitu tujuannya apa? Boleh tujuannya pengen pinter, nggak apa-apa. Tujuannya pengen misalkan usaha nanti pengen kaya, oh nggak, no problem, nggak apa-apa. Tapi yang paling bagus adalah tujuannya adalah menjadikan keridhaan Allah atau mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang Asma Al-Qudus. Ya, pengertian daripada Al-Qudus yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha suci dan bersih. Ya, suci dan bersih dari segala macam kekurangan, aib serta kesalahan. Jadi sempurna, Allah itu dibersih atau bersih, suci dari segala macam kekurangan, aib dan serta kesalahan. Al-Qudus adalah sebuah nama yang mengandung segala sifat kesempurnaan yang terpuji dengan segala kebaikan dan keutamaan. Nah, kita pun harus meyakini sifat Al-Qudus. Ya. Jadi, kalau kita meyakini sifat Al-Qudus, kita tidak akan merasa so suci, teman-teman, walaupun rajin ibadah, misalkan begitu, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke menerapkan Asmaul Husna Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa dengan cara memperbanyak amal ibadah, ya. Memperbanyak amal ibadah. Tapi bukan amal ibadah yang menyebabkan kita jadi so suci tadi atau so bersih, yang lain jelek semua. Nah, jangan. Ini jadi memperbanyak amal ibadahnya itu harus didasari benar-benar dengan keimanan kepada Allah dan meneladani daripada tadi sifat Al-Qudus. Justru dengan memperbanyak ibadah, mudah-mudahan diri kita, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, teman-teman. Yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita diperintahkan atau dianjurkan, diharuskan untuk menjauhi yang mendatangkan murka Allah. Biar enggak tsunami lagi, biar enggak gempa bumi lagi, ya. Biar enggak ada corona lagi. Bagaimana? Ya, kita harus biar Allah tidak murka, biar Allah tidak marah. Berarti kita yaitu taat kepada perintahnya, menjauhi kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, selalu berdoa dalam mengharap petunjuknya. Nah, kita pun harus senantiasa berdoa ya teman-teman, agar kita semua senantiasa mendapat petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, mungkin ini aja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan untuk tugas hari ini, silahkan teman-teman tuliskan kembali Asmaul Husna yang telah dipelajari. Tadi apa yang dipelajari? Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Ditulis dengan baik atau dengan bagus, yang indah. Dibikin kaligrafi ya, dengan bahasa Arab dan Latinnya dan juga artinya, kemudian dihafalkan. Dan cara pengumpulannya dikirim lewat WA ya, langsung ke WA saya berbentuk foto
untuk tugas menulis berbentuk foto dan berbentuk note voice untuk tugas menghafalnya. Oke, dan ditunggu sampai jam 15 sore atau jam 3 sore. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum bil ma'ruf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman